Ya, hai minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Pada kali ini kita akan mempelajari tentang bab 19 dari buku Nihongo Kira-kira, yaitu tentang Barie Takoto ga arimasu. Ya, selanjutnya di sini ada Nihon e Itakoto ga arimasu. Hingga saat ini, minasan pernah berwisata kemana saja? Pada bab kali ini, kita akan mempelajari tentang pengalaman pribadi kita, tentang pernah. Kita akan belajar mengungkapkan pernah. Untuk ungkapan pernah ini, kita misalnya kita pernah pergi ke mana. Nah, kita hanya mengganti nihongnya ini menggunakan nama tempat. Contohnya nihong ini kan Jepang ya minasan, artinya Jepang gitu. Kita ubah misalnya seperti pernah ke Malang, jadi kalimatnya menjadi Marange Itakoto ga arimasu gitu. Atau mungkin kita pernah ke Bandung gitu kan, jadi Bandonge Itakoto ga arimasu gitu ya minasan. Nah, oke. Next, di sini ada beberapa kosakata negara ya minasan dalam bahasa Jepang yang mungkin dapat membantu minasan juga untuk menambah kosakata minasan. Hai. Ya, kita mimashou. Hai, yang pertama di sini ada 1、フランス。フランスへ行ったことがあります。 ya. Yang pertama ini adalah France ya minasan. France ini artinya Prancis dalam bahasa Jepang ya. France. Oke, next. Yang kedua di sini ada 2、インド。インドへ行ったことがあります。 ya, hai. Indo ini yaitu India ya minasan. Indo ini yaitu India. Hai. Next, yang ketiga 3、中国。中国へ行ったことがあります。 ya, Chugoku. Chugoku itu artinya Cina. Lalu yang keempat selanjutnya di sini ada 4、アメリカ。アメリカへ行ったことがあります。 ya minasan. Untuk Amerika itu tidak berubah ya, tetap Amerika gitu. Lalu selanjutnya di sini ada 5、エジプト。エジプトへ行ったことがあります。 iya, ada Egypt ya, Egypto. Egypto ini yaitu Mesir ya minasan. Lalu selanjutnya di sini ada untuk Indonesia hampir sama ya seperti Amerika tadi. Di sini ada Amerika juga. Bedanya Indonesia itu di bagian shi-nya itu dia tidak menggunakan si, tapi menggunakan shi gitu. Ada penekanan sedikit gitu. Hai. Lalu selanjutnya di sini ada Australia. Australia ya minasan. 6、オーストラリア。オーストラリアへ行ったことがあります。 Ya. Hai. Australia atau Australia gitu. Di sini O-nya dia dibacanya panjang. Australia karena dia dari Aus gitu. Australia, kalau misalnya kita menyebutkan Australia itu pasti
kita dengarnya seperti kita menyebutkan huruf O. Kalau pendapat pribadi saya seperti itu ya. Hai, di sini lanjut. Yang terakhir ada Peru ya minasang. Ya, mari kita dengar. 7、ペルー。ペルーへ行ったことがあります。 Hai, Peru ya. U-nya dibaca panjang ya minasang. Untuk negara Peru. Hai, ya di sini ini beberapa nama-nama negara dalam bahasa Jepang ya minasang. Minasang dapat menggunakan kosakata ini untuk mengungkapkan minasang pernah kemana gitu. Contohnya minasang pernah ke Prancis gitu. Minasang cukup mengucapkannya dengan Furansu e ita koto ga arimasu. Seperti itu ya minasang. Hanya mengganti depannya saja, kata bendanya saja dengan nama tempat. Seperti itu ya minasang. Hai. Di sini ada polanya juga yang seperti tadi saya tadi ucapkan ya, yaitu hanya nama tempatnya saja ditambah ita koto ga arimasu. Ita koto ga arimasu ini pernah pergi ke, begitu ya minasang. Hai. Selanjutnya di sini ada beberapa kata sifat ya minasang. Kata sifat ya. Oke. Mungkin beberapa dari minasang pernah mendengar ya beberapa kata sifat dalam bahasa Jepang. Ada yang mungkin pernah mendengar kata oishi gitu, atau mungkin pernah mendengar kata kawaii gitu ya, seperti minasang yang mungkin suka menonton anime begitu kan, atau mungkin kayak seperti kata kirei gitu ya. Di sini ini ada beberapa kosakata kata sifat ya minasang. Hai, yang pertama ini adalah 1、おいしいです。おいしかったです。 Nah, oishi desu. Nah, oishi ini dia oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang jenis-jenis dari kata sifat ya minasang. Kata sifat itu terbagi dua. Yang pertama ada kata sifat i, yang kedua ada kata sifat na. Nah, yang pertama ini yang pertama oishi. Oishi ini dia termasuk kepada golongan kata sifat i. Nah, di sini pun kita mempelajari tentang perubahan dari perubahan dari kata sifat biasa menjadi kata sifat bentuk lampau gitu. Nah, untuk dari oishi karena oishi itu ditulisnya oi shii kan minasang. Nah, i yang paling belakang ini itu diganti dengan kata. Seperti begitu ya minasang. Mungkin nanti di akhir akan saya jelaskan ininya ya, bentuk polanya ya. Akan saya jelaskan dengan lebih lanjut gitu. Nah, untuk mengubah oishi ini kita hanya menambahkan kata. Kita mengganti i yang paling belakangnya, lalu kita menambahkan kata. Jadi oish kata. Seperti itu ya minasang. Itu untuk kata sifat i. Oke, yang kedua di sini ada menari ya. 2、面白いです。面白かったです。
Hai. Di sini ada ini ya. Ini harusnya mungkin saya yang typo ya. Ini bukan menari, harusnya menarik. Menarik gitu. Omoshiroi. Omoshiroi. Omoshiro kata. Seperti halnya tadi oishi ya. Dia ditambahkan kata di belakangnya, ditambahkan kata di belakang katanya seperti itu. Hai. Next di sini ada mengagumkan. 3、素晴らしいです。素晴らしかったです。 Iya. Subarashi. Subarashikata. Subarashikata. Kalau misalnya kita yang yang pertama tadi kan kita dengar panjang subarashi gitu kan. Nah, lalu untuk yang kata lampaunya menjadi subarashikata. Seperti itu ya minasang. Oke. Next di sini ada sulit. Minasang. Di sini ada sulit. Ya, mari kita dengar. 4、大変です。大変でした。 Nah, untuk nomor 4 ini barulah di sini ada yang kata sifat non i atau biasanya disebut dengan kata sifat na. Kata sifat na ini perubahannya dia sedikit berbeda ya minasang. Untuk kata sifat na non i ini atau kata sifat na ini. Untuk yang kata sifat i tadi kita menambahkan kata di belakangnya. Namun kita mengganti i dengan kata. Namun untuk kata sifat na di sini kita mengubahnya itu, mengubah dari bentuk biasa menjadi bentuk lampau untuk kata sifat na ini. Kita hanya perlu menambahkan kata deshita saja. Menambahkan kata deshita saja. Seperti itu ya minasang. Hai. Lalu selanjutnya di sini ada indah ya. Mari kita dengar bahasa Jepangnya indah itu apa. 5、きれいです。きれいでした。 Iya. Kirei desu. Kirei deshita. Nah, mungkin minasang ada beberapa yang bingung ya tentang kenapa kok kirei yang berakhiran i tapi kok malah ditambahkan deshita seperti taiheng tadi ya. Kenapa dia masuknya ke kata sifat na, bukan masuk ke kata sifat i. Jadi minasang ada beberapa pengecualian yang masuk ke dalam kata sifat na, padahal bunyinya i. Ada 3 kata sifat yang bunyinya i, namun dia masuk ke kata sifat na. Yang pertama ini yang barusan kita putar ya, yang barusan kita dengar, kirei, indah. Yang kedua ada yumei, terkenal, yumei ya minasang. Lalu yang ketiga ada kirai atau benci, tidak suka. Itu semuanya masuk kepada golongan kata sifat na. Seperti itu ya minasang. Ya. Selanjutnya di sini ada ya. Ternyata keliru saya. Nah, yang seperti yang tadi saya jelaskan ya, oishi bagian i-nya ini dia diganti menjadi kata. Oishi kata gitu. Lalu untuk yang menarik ini
omoshiro kata. Lalu untuk yang subarashi ini menjadi subarashi kata gitu. Nah, untuk yang nomor 4 dan 5 ini ditambah deshita untuk bentuk lampaunya. Seperti itu ya minasang. Oke, sekarang kita akan latihan mendengar ya minasang. Bagi yang mempunyai bukunya silahkan dibuka halaman 100. Jadi di sini penjelasannya, mereka sedang berbicara mengenai tempat wisata yang pernah dikunjungi. Kita harus memilih jawaban kemana mereka pernah pergi, yaitu pilihan A, poin A sampai poin D. Lalu apa yang mereka lakukan di sana, yaitu yang poin E sampai poin H, dan bagaimana kesannya I sampai yang poin I sampai L maksud saya. Ya. Oke, di sini akan saya putar ya satu-satu minasang. Sekalian saya putar, minasang dapat langsung menjawabnya bagi yang punya bukunya, dan bagi yang tidak mungkin bisa melihat kepada temannya dulu yang punya nanti, lalu hanya menuliskan abjad-abjadnya saja seperti itu ya. Hai, kikimashou. 1、私はバリへ行ったことがあります。そうですか。バリで何をしましたか？ブラ岬を見ました。プラブ岬ですか。どうでしたか？素晴らしかったです。 Ya. Oke, lanjut kita ke yang nomor 2. 2、私は中国へ行ったことがあります。いいですね。中国で何をしましたか？有名な料理を食べました。料理、どうでしたか？とても美味しかったです。いいですね。 Hai, sekarang kita putar yang nomor 3 ya minasang. 3、私はオーストラリアへ行ったことがあります。へえ、オーストラリアで何をしましたか？山へ行きました。山はどうでしたか？大変でした。でも素晴らしかったです。 Oke, selanjutnya yang nomor 4 di sini. 4、私はインドへ行ったことがあります。インド？インドで何をしましたか？インドのダンスをしました。そうですか。ダンスはどうでしたか？大変でした。でもとても面白かったです。そうですか。いいですね。 Hai, itu dia ya minasang untuk latihannya. Ini kerjakan di lembar kerja 2 yang halaman 100 tadi saya bilang ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada ya. Untuk menanyakan bagaimana. Oke, mari kita coba dengarkan ya. 3、私はオーストラリアへ行ったことがあります。へえ、オーストラリアで何をしましたか？山へ行きました。山はどうでしたか？大変でした。でも素晴らしかったです。 Nah, di sini minasang disuruh menuliskan kata sifat lampaunya ya minasang dari percakapan yang nomor 3 tadi kita dengarkan. Jadi kan dia ke Australia gitu kan. Dia ke Australia katanya naik gunung begitu kan. Lalu ditanya do destaka, gimana atau bagaimana kamu naik gunungnya bagaimana, lalu dia bilang taihen nani nani gitu, tapi demo itu subarashi nani nani ya, seperti itu ya, seperti yang tadi saya jelaskan untuk kata sifatna dan kata sifat i ya minasang. Untuk kata untuk bentuk lampaunya seperti apa. Hai.
Next. Nah, di sini ini ada percakapan ya minasang. Ada percakapan. Hanashimashou. Hai. Kita coba dengarkan terlebih dahulu ya. 私は中国へ行ったことがあります。中国で何をしましたか？有名な料理を食べました。どうでしたか？とても美味しかったです。そうですか。いいですね。 Ya, seperti itu ya minasang. Hai. Di sini ada percakapannya ya yang tadi saya sudah kepijit ya minasang. Ya, di sini yang pertama yaitu watashi wa chugoku e itta koto ga arimasu gitu. Saya pernah ke Cina gitu kan. Saya pernah ke Cina. Mungkin minasang sambil saya memperlihatkan seperti ini, minasang bisa baca juga ya minasang untuk melatih pelafalan minasang, untuk melatih hatsuong minasang. Nah, oke. Chugoku ini di sini bisa diganti ya minasang, yang dalam kurung ini di sini bisa diganti. Watashi wa Chugoku e itta koto ga arimasu. Saya pernah pergi ke Cina. Lalu dia ditanya, Chugoku de nani o shimashita ka? Nah, di sini dia pakai pengungkapan lampau ya minasang. Mashita, shimashita gitu ya minasang. Nah, di sini dia bertanya, di Cina kamu ngapain aja gitu, ngapain aja. Chugoku de nani o shimashita ka gitu. Kamu di Cina ngapain aja? Lalu dijawablah sama dia, Yumei na ryori o tabemashita. Saya makan makanan yang terkenal gitu. Atau saya telah makan makanan yang terkenal gitu. Jangan lupa ya minasang, jika ditanya menggunakan bentuk lampau, kita harus menjawabnya juga dengan bentuk lampau gitu. Seperti misalnya pada contoh ini ya, nani o shimashita ka? Nah, dia jawabnya ryo tabemashita. Karena di sini ada mashita, maka kita harus menjawabnya dengan mashita juga di belakangnya ya minasang. Bentuk lampau menggunakan ta ya minasang. Hai. Selanjutnya do deshita ka gitu. Ya, dia bertanya bagaimana gitu. Bagaimana, maksud dari bagaimana di sini tuh bagaimana rasanya, seperti itu ya minasang. Lalu di sini dia menjawab totemo oishikatta desu. Iya, di sini ada kata-kata totemo. Totemo itu dia seperti dia seperti punya tingkat kata-kata yang memiliki tingkatan-tingkatan ya minasang. Totemo ini dia nih paling tinggi karena dia berarti sangat. Lalu yang di bawahnya ini, lalu untuk di bawahnya totemo itu kita bisa menyebutkannya dengan yoku ya. Yoku ya. Nah, untuk totemo dan yoku ini dibarengi dengan dengan kata positif di belakangnya, diikuti dengan kata positif di belakangnya. Lalu ada amari ya, ada amari. Amari itu tidak begitu. Lalu yang paling bawah ini ada zenzen, tidak sama sekali gitu. Nah, untuk dua kata ini, untuk dua tingkatan ini, mereka menggunakan bentuk lampau. Jadi contohnya seperti ketika saya bilang
amari oishi kunai gitu. Amari oishi kunai, tidak begitu enak gitu. Kalau misalnya saya menyebutkannya lampau, amari oishikuna kata. Amari oishikuna kata gitu. Tidak begitu enak gitu. Karena di sini bilang dianya. Karena di sini dia bilang totemo oishikata. Sangat sangat enak gitu. Seperti itu ya minasang untuk penjelasannya. Mungkin nanti setelah PPT ini akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Akan saya tuliskan untuk di note nanti ya minasang. Hai. Next. Nah, ini ada jawaban-jawabannya ya minasang. Kita si orang, kalau misalnya kita di posisi orang yang bertanya-tanya gitu kan, seperti di Cina ngapain aja gitu, terus bagaimana. Nah, kita bisa memberikan respon di antara dua ini. Kita bisa menjawab so desu ka gitu, oh begitu, atau bisa juga kita merespon i desu ne untuk jawaban-jawaban positif ya minasang, untuk jawaban-jawaban positif. Hai. Next. Di sini ini ada contoh presentasnya ya minasang. Untuk contoh presentasnya mungkin nanti minasang bisa membuat tugas ya dari ini, lalu minasang bisa menampilkannya di depan mempresentasikannya ya di depan teman-teman sekalian. Oke, mari kita putar terlebih dahulu ya untuk contohnya agar minasang lebih ngerti. 私は日本へ行ったことがあります。日本で着物を着ました。とてもきれいでした。ありがとうございました。Seperti begitu ya minasang. Mungkin minasang nanti bisa membuat contoh yang seperti ini ya minasang. Hai. Mungkin untuk materinya, lalu untuk latihannya cukup sekian ya minasang. Lalu mungkin saya akan menjelaskan soal yang tadi ya, yang minasang kurang paham tadi, akan saya jelaskan sedikit ya. Oke, mana? Nah, oke. Kita akan ini dulu ya minasang. Kita buka dulu note ya. Oke, minasang. Iya, di sini kita sudah ada note ya minasang. Tadi itu ada pola ita koto ga arimasu ya minasang. Ini tuh pernah pergi ke gitu ya. Ini untuk catatan minasang semua. Ini ada ita koto ga arimasu gitu ya minasang. Lalu selanjutnya tadi itu, oh iya, ini pakai kata tempat ya. Kata tempat ita koto ga arimasu, pernah pergi ke mana gitu. Nah, untuk ini ya, untuk pengungkapan ini sebenarnya ini bisa lebih luas ya minasang.
kita bisa lebih luas lagi dengan seperti ini, ta koto ga arimasu, atau ini tuh artinya pernah, minasan. Nah, untuk ta ini menggunakan kata kata kerja bentuk ta ya, kata kerja bentuk lampau. Contohnya seperti tabeta gitu. Nah, kita bisa menambahkannya menjadi tabeta koto ga arimasu, pernah makan gitu. Misalnya kayak Sapporo no ramen wo tabeta koto ga arimasu. Saya pernah makan ramen Sapporo. Seperti itu ya, minasan. Hai. Selanjutnya ada kata sifat i dan kata sifat na ya. Kata sifat na ya, minasan. Nah, untuk kata sifat i sendiri, contoh-contohnya itu bisa seperti ya tadi oishi gitu. Nah, ini kalau misalnya kita ubah jadi bentuk lampau, ini menjadi oishi kata ya, minasan. Seperti yang tadi, atau mungkin seperti tadi itu menarik itu omo shiroi itu menjadi omo shiro kata ya, minasan. Oke, lalu selanjutnya ada yang kata sifatna ya. Kata sifatna itu ada yang tadi itu ada taiheng itu artinya melelahkan atau sulit gitu ya, minasan. Taiheng itu kita hanya perlu menambahkannya menjadi taiheng desta. Seperti itu ya, minasan. Kita hanya perlu menambahkan desta di belakangnya. Lalu tadi tuh juga ada kirei ya, minasan. Kirei itu tuh kita ubah menjadi kata bentuk lampaunya, kata sifat bentuk lampaunya menjadi kirei desta. Nah, untuk yang tadi minasan mungkin ada beberapa minasan yang lupa ingat ya, kurang ingat kosakata apa saja tadi ya yang padahal belakangnya i tapi masuknya ke kata sifatna. Di sini akan saya tuliskan. Yang pertama ada kirei ya, seperti yang di atas, artinya cantik, yang artinya cantik atau menawan gitu ya. Ya pokoknya berhubungan dengan cantik, menawan gitu kan, jelita gitu. Lalu selanjutnya di sini ada yume ya. Ini untuk yang pengecualian ya. Kita tuliskan kosakata pengecualian. Nah, di sini yume itu artinya terkenal ya, minasan. Lalu selanjutnya ada kirai. Kirai itu artinya benci atau tidak suka gitu. Ya. Mungkin ini ya untuk catatan-catatannya, minasan. Hai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya, minasan, untuk bab 19 Nihongo kira-kira. Kalau misalnya minasan ada beberapa pertanyaan, minasan bisa langsung tanyakan di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya jawab satu persatu ya, minasan. Hai. Korede jugyo ga warimasu. Hai. Arigatou gozaimasu.